Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ting ding 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 ding. Dep. Di Madinah itu ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Quraizah, ada Yahudi Bani Qainuqa, ada Yahudi Khaybar, ada orang musyrik penyembah berhala, ada orang yang tak Islam, ada umat Islam, ada orang munafik, tapi mereka bersatu mempertahankan kota Madinah. Kalau datang orang dari Makkah, Abu Jahal, Abu Lahab menyerang, maka mereka tetap menjaga persatuan. Orang yang ada di Madinah berbeda agamanya, berbeda Tuhannya, berbeda akidahnya, tapi menjaga persatuan di Madinah, maka dia disebut dengan ukhuwah. Yang tahu dijawabnya watoniyah, yang tak jelas, nah katanya. Pokoknya kena tiga-tiga. Islamiyah, watoniyah, insaniyah. Tak kena di pangkal, kena di ujung. Nah katanya, dah. Jadilah senang Ustaz tuh kata dia. Itulah yang dimaksud ini, bahwa Islam itu bukan serta-merta asal berbeda agamanya dengan engkau, halal kepalanya dipancung, potong kepalanya. Bukan begitu agama Islam. Maka apa ayat dalam Quran? Ini kan Ustadz ngasih contohnya dalam Quran ini. Kontekstualisasi. Wah, hebat judul. Itulah hebatnya orang Batam. Kalau di tempat-tempat lain pengajian itu paling marilah kita ikhlas, marilah kita tawakal, marilah kita bantu pembangunan masjid. Kalau Batam tak main judul-judul gitu. Katanya kontekstualisasi Al-Quran. Maka dalam Quran dikatakan, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Kalau orang yang berbeda agama dengan engkau, dia tidak memerangi kamu, walam yukhrijukum min diyarikum, tidak mengusir kamu dari kampung halaman kamu. Dua syaratnya. Pertama, dia tidak memerangi kamu. Yang kedua, tak diusirnya kamu dari kampung kamu, maka kamu balas dengan dua. Antabarruhum, buat baiklah sama mereka. Wa tuqsitu ilaihim, bersikap adillah kamu, jangan sampai tak adil hanya karena beda keyakinan. Kalau mereka tidak mengusir kamu dari Batam, mereka tidak membunuh kamu, maka kamu balas dengan dua. Berbuat baiklah kamu dan kamu bersikap adil, maka dua dibalas dua. Itulah ajaran Nabi Muhammad SAW. Maka disebutlah kedatangan Nabi Muhammad itu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Tak ada bunyi ayatnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil muslimin. Tak ada. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil mu'minin. Tak ada. Wa ma arsalnaka rahmatan lil sahabat Uwas. Tak ada. Yang adalah diutus Allah Nabi Muhammad itu menjadi rahmat bagi semesta alam. Makanya Nabi ketika melepas pasukan, apa kata dia? Satajiduna rijalan fis sawami. Nanti kalian kalau pergi perang, kalian akan berjumpa dengan laki-laki yang tinggal di gereja. Apa maksudnya laki-laki tinggal di gereja? Dulu ada tokoh agama Kristen Ortodok tinggalnya di gereja, tak pernah keluar dari gereja. Maka la ta'ridu lakum, jangan kau ganggu mereka, kata Nabi. La taqtulu sabiyan murdi'ah, jangan bunuh anak kecil yang dalam kandungan. Wala syaikhan faniya, jangan bunuh orang tua renta. Wala taqta'unna sajaratan, jangan potong pokok kayu. La taqiranna nakhlan, jangan cabut pohon kurma. La tahdimu buyutan, jangan hancurkan rumah. Karena zaman dulu kalau sudah perang, ratakan dengan tanah. Anak-anak gadisnya halal. Setuju Pak? Nyalah, centang bininya di atas, enggak, kata dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dulu kalau berperang begitu, bakar, hancurkan kurmanya, potong pokok kurma. Karena kalau sudah kurma dipotong, orang tak makan. Kalau sudah makan, mati. Ratakan dengan tanah. Ketika Islam datang, Islam mengatakan objek perang itu hanya tentara, hanya bala tentara perang. Adapun rakyat jelata, manusia biasa, itu baru ada dikeluarkan oleh PBB. PBB itu Persatuan Bangsa-Bangsa, bukan Pajak Bumi dan Bangunan. PBB, bahasa kampungnya United Nation.
United artinya persatuan. Manchester United artinya persatuan orang Manchester. United Nation, United persatuan, Nation bangsa-bangsa. Seluruh bangsa-bangsa di dunia ini bersatu, itulah dia PBB. Dikeluarlah kesepakatan Jenewa oleh PBB. Tidak boleh membunuh wartawan, tak boleh membunuh perawat, tak boleh membunuh dokter. Tapi Israel melanggar peraturan PBB. Maka ketika datang kapal Marmara, dari Marmara itu nama sungai, letaknya di Turki. Ada sungai namanya Sungai Marmara. Kenapa disebut Marmara? Karena di situ banyak batu marmar lah. Takkan batu bara. Karena di sungai itu banyak batu marmar, maka disebut dengan Sungai Marmara. Datanglah kapal Marmara dari Turki membawa bantuan ke Israel, ke Palestina, bantuan kemanusiaan, ditembak sama tentara Israel. Memang Israel ini luar biasa jahatnya. Di Indonesia ini alhamdulillah tak ada Israel. Mudah-mudahan tak jadi dibuka visa untuk orang Israel. Bayangkan kalau berdatangan orang Israel itu nanti ke Batam, apa yang kita lakukan? Tak bisa kita bedakan mukanya. Saya ketemu sama orang Israel nih waktu saya naik dulu ke Bukit Tursina. Wattini wazzaitun waturisinin, demi buah tin dan buah zaitun, demi Bukit Tursina. Naik saya ke atas Bukit Tursina di Mesir, jam 2 malam naik, jam 5 subuh baru sampai. Sholat subuh di atas. Nampak saya lah orang Yahudi menghadap ke matahari terbit, menggoyang-goyangkan kepala sambil membaca kitab dia. Baru saya tengok, oh inilah dia Israel yang selalu kita baca dalam Quran itu. Bani Israel yang melawan Nabi Musa itu. Orang Israel ini melawannya tidak tanggung Bapak Ibu. Apa kata orang Israel begitu jumpa Nabi Musa? Ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Kami tidak beriman kepada engkau ya Muhammad sampai kami nampak Tuhan itu nyata. Mana Tuhan itu? Hatta narallaha jahrah, sampai kami tengok Tuhan itu nyata, bisa ditengok dengan biji mata. Alhamdulillah, ini bulan berapa sekarang? Bulan Januari. Bulan Januari ini, Februari 2021, ini 8 tahun saya datang ke Batam. Saya pertama kali datang ke Batam bulan Februari 2013. Sekarang 2021. Berarti sudah 8 tahun saya datang ke Batam. Dalam setahun saya datang 2 kali, berarti saya sudah datang 16 kali. Suka duka saya ke Batam, awal-awal saya datang ke Batam tak ada jamaahnya. Banyak tiang daripada orang lagi. Udah datang saya duduk, baru dipanggil oleh Pak Imam. Kepada seluruh jamaah, harap datang ke masjid, karena Ustadz Abdul Somad dari Pekanbaru sudah datang. Barulah datang jamaah. Jadi perjalanan saya ke Batam ini 3 fase. Pertama, jamaah susah datang. Yang ketiga, jamaah banyak datang. Yang ketiga, macam mana supaya jamaah jangan datang. Nah, itulah perjalanan saya ke Batam selama 16 kali datang ini. Yang pertama, bagaimana supaya jamaah datang? Dibuatlah pengumuman kemana-mana, di-share supaya jamaah datang. Tak juga datang. Yang kedua, jamaah paling banyak datang. Waktu tabligh akbar, melimpah ruah. Yang ketiga, macam mana diusahakan supaya jangan sampai jamaah datang. Datang juga. Tapi saya tak salah lagi. Udah dibuat ini tanda-tanda. Social distancing 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker. Ustadz sendiri tak pakai masker. Nih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seandainya nanti bulan sekarang ini bulan Jumadil Akhir. Jumadil Akhir ini sekarang. Rajab, Syaban, Ramadan. Habis Ramadan, Syawal. Pas bulan Syawal, datanglah orang tak Islam ke rumah Bapak Ibu, mau makan kue hari raya. Boleh tak dia masuk? Boleh tak boleh? Boleh. Apa salahnya? Lalu kemudian habis bulan hari raya Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Pas bulan Zulhijjah memotong kambing, motong sapi. Masjid apa namanya? Nurul Yakin. Masjid Nurul Yakin
tahun ini memotong 100 ekor sapi. Macam-macam tak yakin. Memotong 100 ekor sapi. Tiba-tiba dibagilah keliling. Dibagilah satu rumah dapat 50 kilo. Sampai pintu kulkas itu pas mau ditutup menyipak kaki kambing tuh. Tak bisa ditutup. Tiba-tiba ada di pojok sana orang tak Islam, orang non muslim. Boleh tak dia kasih? Mana dalilnya yang bilang boleh? Datanglah Asma. Asma itu saudara kandung Aisyah. Asma ini emaknya lain dengan emak Aisyah. Emak Aisyah Islam, emak Asma tak Islam. Rupanya rindulah dia mau berjumpa dengan Asma. Datang dia dari kota Makkah Al-Mukarramah. Sampai di Madinah mau dijumpainya Asma. Melapor Asma ke Nabi. Karena takut Asma berjumpa dengan emaknya karena tak seagama. Berbeda keyakinan. Lalu kemudian datang dia melapor, ya Rasulullah, emakku datang dari kota Makkah mau jumpa sama aku. Boleh tak aku jumpa dengan dia? Kata Nabi, silakan jumpai emakmu, silakan silaturahim. Afa asiluha? Boleh silaturahim. Afa utiha? Boleh aku kasih dia hadiah? Boleh aku kasih dia makanan? Kata Nabi, i'tiha, kasih dia hadiah, kasih dia makanan. Jadi kesantunan kelembutan Islam ini sampai hari ini alhamdulillah tetap terjaga sampailah di Batam ini. Tapi ada catatan. Jangan nanti gara-gara ini semuanya boleh sampai tak ada batasan. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Pak, besok Bapak tolong datang acara kita bersih-bersih paret gotong royong ya Pak. Masih ada gotong royong lagi? Alhamdulillah. Pak, besok datang gotong royong ya. Mohon maaf Pak. Kenapa? Saya mau ikut ibadah dengan tetangga saya. Kenapa? Ya ganti-gantian lah Pak. Tak bisa. Karena ini bukan masalah sosial. Ini bukan masalah kemanusiaan. Ini bukan masalah menjaga Batam. Ini bukan masalah menjaga Indonesia. Tapi ini masalah la ilaha illallah. Jadi masalah berbeda agama ini jangan ajarkan Abdul Somad tentang berbeda agama. Karena Abdul Somad sudah diajarkan sejak. Jadi saya bukan teori aja ini. Saya bertetangga dengan non muslim. Ini rumah saya, ini rumah non muslim. Bertahun-tahun saya bertetangga dengan non muslim. Sampai hari ini saya tetap berkawan baik dengan tetangga-tetangga saya. Tak ada permusuhan. Yang berbeda ini adalah bahkan orang yang tidak pernah bertetangga sama sekali. Tapi dia dia paling hebatnya. Orang-orang begini cocoknya dibawa ke jembatan Barelang. Sampai sana kasih makan buah. Bukan mau dicampakkan ke bawah, enggak. Saya akan menyampaikan materi ini sampai jam 6, jam 7.30. Sampai jam 7.30 azan Isya, sholat Isya. Saya tidak sholat Isya karena sudah saya jamak duluan tadi. Jadi jangan jamaah ikut-ikut sama saya. Nanti tak sholat Isya, yang di luar nyantai pula dia merokok. Kau kenapa tak sholat Isya? Ustaz aja tak sembahyang. Nanti habis sholat Isya, baru kita lanjutkan lagi tanya jawab. Tulis di kertas, nanti saya jawab. Yang bisa, yang tak bisa saya jawab, saya bawa balik ke Pekanbaru, nanti saya buatkan videonya. Nanti saya buatkan video tanya jawab yang tak terjawab selama di Batam. Tonton di channel Ustadz Abdul Somad Official. Enggak, tak ada, saya suruh subscribe, tak ada. Udah banyak, udah lebih 1 juta. Kalau dulu ya, di awal ini udah banyak, lebih 1,5 juta dah. Untuk apa banyak-banyak subscriber kalau tak ada viewer? Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa sekarang judul-judul ukhuwah wataniyah ini direkatkan, disampaikan Ustadz lagi di ceramah-ceramah supaya jangan sampai terjadi divide et impera. Tahu divide et impera? Itulah payah kalau sama orang tak pernah makan keju. Divide et impera itu artinya adu domba. Kenapa yang disebut itu adu domba? Karena yang mudah diadu itu adalah domba. Pernah kalian mendengar adu ikan? Ada, ikan cupang.
Yang paling mudah diadu adalah domba. Maka masyarakat Batam yang hidupnya macam-macam suku, agama, etnis, multi agama, multi suku. Karena Batam ini adalah di mana ada gula, di situ ada semut. Dulu masuk ke Batam ini sama macam mau masuk ke luar negeri. Mesti dijemput orang ke pintu, mesti ditengok KTP. Tahun berapa dulu itu? Saya membaca beritanya itu. Masuk ke Batam ini dulu. Saya kalau udah disebut orang Batam, dalam hati saya, kapan lawak bisa ke Batam ini? Bayangan saya Batam ini hebat betul. Ternyata udah sampai ke Batam, memang hebat. Luar biasa Batam. Buka mata, nampak Singapura. Ustadz Somad, kalau sampai ke Batam, bangun Ustadz pagi, Ustadz buka mata, nampak Singapura katanya. Begitu sampai saya ke Batam, saya buka, apa pun tak nampak. Upanya pas musim asap. Berasap Batam nih kata saya. Dijawab semua orang Batam. Asapnya dari Riau kata dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua orang, suku, bangsa, agama berdatangan ke Batam. Kenapa? Karena Batam banyak gula-gula di sini. Banyak pabrik, banyak bisnis. Disinilah tempat segitiga yang paling strategis. Indonesia, Johor Malaysia, Singapura, Thailand, Patani Selatan. Maka kemudian hiruk pikuk transportasi laut, maka semua berdatangan kemari. Kalau kita tidak menjaga ukhuwah wataniyah ini, maka kita mudah dibentur, dilaga-lagakan. Ketika kita berbenturan, disitulah masuk kepentingan asing. Tapi alhamdulillah sampai hari ini Batam aman-aman, tenang-tenang saja. Betul? Pernah terjadi konflik perang di Batam? Belum? Nah, insya Allah tak lama lagi kita akan tetap aman dan damai. Takbir. Terkejut jamaah, apa maksud tak lama lagi? Saya mancing-mancing aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi membuat 12 pasal. Nama kitabnya Ar-Rahiq Al-Maktum, yang menulisnya namanya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. 12 pasal bahwa antara orang Islam, orang non-muslim, orang Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Bani Qainuqa, sama-sama menjaga kota Madinah. Pasal kedua, orang Islam, orang non-muslim, orang Yahudi Bani Nadir, Bani Quraizah, Bani Qainuqa, Bani Khaybar, kalau datang serangan dari luar, maka dia ikut menanggung biaya perang. Jadi biaya perang tidak hanya ditanggung oleh orang Islam, tapi juga oleh orang Yahudi. Pasal ketiga, orang Islam, orang tak Islam, orang Yahudi, kalau dia tinggal di kota Madinah, bersalah satu orang, maka yang salah satu itu saja, jangan ikutkan komunitasnya. Nah, ini penting. Kalau salah satu orang aja, jangan semuanya disalahkan. Ini misalnya salah satu orang, yang diikutkan bukan orangnya, sukunya. Jawa, kata. Oh, mengamuk satu pulau Jawa, baru kau tahu. Makassar, datang semua orang Makassar, baru kau tahu. Melayu, kata. Oh, mengamuk semua orang Melayu. Habis, tenggelam Pulau Batam ini. Kalau sempat datang semua orang Melayu kemari, tenggelam Pulau Batam ini. Bayangkan itu. Nah, itulah makanya kalau bersalah satu orang, yang bersalah itu orangnya, bukan suku, bukan sukunya. Kalau bersalah satu orang, yang salah itu orangnya, bukan agama, bukan agamanya. Ini sekarang sedang marak masalah antara satu suku dengan satu suku. Orang Pulau Sumatera menghina orang Papua. Menonton beritanya, tentang baca. Ini sedang hangat. Ini sedang dijaga. Jangan sampai kita termakan isu. Makan tuh tetaplah makan nasinya makan isu. Makan nasi aja lapar, apalagi makan isu. Orang kalau sudah lapar, emosinya naik. Ini jangan-jangan Ustaz Somad ceramah berapi-api ini karena lapar. Enggak. Saya sebelum kemari makan dulu. Makanya kadang kalau saya makan di masjid, di rumah jamaah, heran jamaah tuh. Ustaz kok makannya sedikit ya? Dia tak tahu itu makan yang ketiga. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kalian mau menonton kajian lebih lengkap atau fullnya, kalian bisa lihat link yang ada di deskripsi di bawah. Semoga ini menjadi barokah buat kita semua, menjadi amal jariah bagi kita semua, dan semoga itu menghibur kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih yang udah nonton ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.